lagi kerja ini, entah kenapa Nat, itu tuh aku kayak pengen nengok ke belakang terus. Padahal selama ini tuh nggak pernah aku nengok ke belakang karena memang harus fokus di mesin giling tuh kan. Bahaya juga kalau misalnya kita celengak-celenguk kemana-mana. Ini malam tuh kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kalian sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Selamat makan buat yang lagi makan ya. Seperti biasa di malam ini aku akan datang kembali untuk membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya, Wak. Kisah kali ini tuh wangi. Kisah kali ini tuh dialami sama Wawa waktu dia ini lagi kerja di sebuah pabrik plastik, Wak. Dari awal Wawa masuk kerja di sana, suasana tempat kerja di sana sebenarnya udah agak aneh gitu loh. Sepi, gelap, dan cuman ada sedikit orang aja gitu yang berjaga. Awalnya Wawa masih positive thinking, ya kan? Sampai akhirnya satu persatu kejadian gak masuk akal pun muncul. Mulai dari diliatin sosok-sosok misterius, dengar suara-suara aneh di gudang, sampai dilihatkan penampakan mengerikan yang membuat Wawa trauma sampai sekarang. Siapa sebenarnya sosok misterius itu? Penasaran kalian pasti ya kan? Dan sewangi apa kisah ini? Ini wangi kali memang, Wak. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau ngobrol bentar dulu sama kalian. Dalam kita nggak ngobrol ya kan? Makin kita dewasa ini, kayak makin banyak gitu aktivitas kita ya kan? Kerja, kuliah, tugas, urusan rumah. Kadang ini juga semua bisa bikin kita jadi sering begadang dan kurang tidur. Biasa efeknya tuh langsung kelihatan di mana, Wak? Di wajah. Wajah jadi kusam, jadi kelihatan capek kali. Kalau udah kayak gini, walaupun aktivitas tuh padat, Wak, jangan lupa tetap rawat kulit ya. Aku sendiri juga tetap usahain rutin skincarean di tengah jadwal produksi yang sangat padat ini. Jadi biar wajah aku tuh nggak kelihatan kusam kali, nggak kelihatan capek kali gitu. Dan alhamdulillahnya akhir-akhir ini muka aku jadi kelihatan lebih fresh, lembab, dan glowing kayak gini karena apa? Karena aku lagi rutin pakai rangkaian skincare dari Above Board. Yay! Jadi sekarang tiap pagi, tiap malam aku lagi suka kali pakai Above Board Full Pathway Radiance Serum dan dikombo sama ini moisturizernya Above Board Barrier Repair Cream. Menurut aku combo ini tuh cocok kali dan pas kali buat dipakai sehari-hari, Wak. Karena abis pakai ini kulit aku tuh jadi lebih kerasa lebih lembab, kenyal, dan bikin muka kelihatan lebih cerah gitu. Tadi aja sebelum syuting aku pakai ini dulu, Wak. Jadi buat skin prep gitu sebelum make up. Cukup aku tetesin 3-4 tetes serum ke wajah, terus kuratain ya kan. Kalian bisa lihat sendiri di sini bagaimana teksturnya, nggak berat, Wak. Jadi cepet nyerap juga dan nggak bikin lengket. Terus kalau misalnya udah nyerap, lanjutlah aku layer pakai moisturizernya. Tekstur moisturizer ini juga creamy kali, tetap ringan di kulit, jadi gampang diratain dan cocok sekali dipakai sebelum make up, Wak. Baru setelah selesai, aku lanjut make upnya dan tada! Make upku tuh lebih nempel gitu, Wak, nggak crack dan tetap kelihatan glowing kan. Makasih. Dan yang aku suka dari serum ini, Wak, serum itu sudah mengandung 3% tranexamic acid ya, 3% alpha arbutin, 5% niacinamide, dan juga bahan aktif lainnya yang bisa membantu memudarkan tampilan PIH atau bekas jerawat hitam, BIE bekas jerawat merah, dan juga flek hitam, sampai melasma itu bercak-bercak kecoklatan dan keabu-abuan di wajah tuh bisa. Terus moisturizernya ini juga banyak sekali mengandung kandungan yang bagus untuk skin barrier, Wak, kayak ada colloidal oat, panthenol, ceramide, dan juga lain-lain yang bisa bikin kulit terasa lebih lembab, terhidrasi, dan juga tetap nyaman dipakai sehari-hari. Dan coba tebak harganya berapa? Kalian bisa lihat sendiri di official store-nya. Affordable kan, Wak? Dan kalau lagi ada event tertentu juga, kayak misalnya tanggal kembar nih, kalian bisa dapetin harga yang lebih murah lagi. Menarik kan? Nah sekarang, Wak, mumpung masih ada stoknya, langsung check out dan selamat berbelanja. Terima kasih. Nah sekarang barulah, Wak, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Kevin. Halo Mas Kevin. Nah jadi, Wak, ceritanya waktu itu Kevin ini baru aja lulus SMA dan dia lagi ngelamar kerja di sebuah pabrik plastik, Wak. Pabrik plastik ini khusus memproduksi botol-botol kemasan untuk produk kosmetik dan juga perawatan pribadi. Jadi kayak macam botol skincare, botol sampo, botol sabun, dan lain sebagainya. Setelah masukin lamaran, besoknya Kevin langsung dipanggil untuk interview sekaligus juga dijelaskan soal sistem kerja di pabrik itu. Sedikit
sedikit informasi aja, pabrik ini nih Wak, menerapkan beberapa aturan untuk karyawan baru. Pertama, semua karyawan baru harus menjalani masa probation atau masa percobaan selama 2 bulan sebelum akhirnya nanti bisa tanda tangan kontrak sebagai karyawan tetap. Terus yang kedua, di minggu-minggu pertama Wak, semua karyawan baru diwajibkan masuk kerja pagi dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Terus yang ketiga, semua karyawan juga wajib menyimpan HP di locker sebelum nanti masuk ke area kerja. Itulah kurang lebih aturan-aturannya dan lain-lain. Ini 3 itu aja yang kita sebutkan di depan ya, karena ini yang berkaitan. Nanti kalau misalnya lolos masa probation Wak, mereka akan jadi karyawan tetap yang jam kerjanya baru dibagi 3 shift. Ada shift pagi yang tadi jam 6 pagi sampai jam 2 siang, shift siang mulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, dan shift malam mulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Tapi ada pengecualian untuk operator giling Wak, yang cuma ada 2 jam kerja aja, shift pagi sama shift siang, shift malamnya nggak ada ya untuk operator giling. Dah tuh, proses interview pun selesai. Beberapa hari kemudian Kevin mendapatkan kabar kalau dia lolos dan dia diterima kerja sebagai operator giling. Nah, operator giling ini Wak, nantinya bertugas untuk menghancurkan botol-botol reject yang memang tidak lolos quality control, atau ya produk-produk cacat itulah dihancurin sama si operator giling. Nah, nggak lama setelah dapat kabar diterima ini, Kevin langsung diminta datang lagi ke pabrik pada hari itu untuk ngambil seragam dan dijadwalkan mulai kerja besok langsung di shift pagi, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Ingat, operator giling cuma ada 2 shift, pagi sama siang. Dia dapat yang pagi. Aku excited kali waktu pertama kali dapat kerja itu, karena proses rekrutmennya juga lumayan cepat ya kan. Kevin bertekad dia akan menjalankan masa probation sebaik mungkin supaya aku bisa lulus probation, katanya. Dah. Keesokan harinya Kevin sampai di pabrik sekitar jam setengah 6 pagi Wak. Nyampe di sana Kevin langsung ditemanin sama satpam ke tempat giling yang letaknya ada di lantai 2 paling ujung. Kevin naik lah ya kan dari tangga di luar gedung. Nah, setelah sampai di lantai 2, nggak langsung nyampe Wak. Kevin harus ngelewatin lorong dulu yang berisi box-box kardus yang tertata rapi di sebelah kirinya, dan di sebelah kanannya itu ada macam pagar teralis besi itulah, panjang gitu. Nah, dari jalan lantai 2 ini Kevin bisa melihat langsung ke arah gudang yang ada di lantai bawah yang juga dipenuhi sama rak-rak tinggi menjulang dan beberapa pekerja yang lagi beraktivitas di sana, bisa ngelihat dari lantai 2. Nah, sampailah di ujung jalan lantai 2 itu, di sebelah kirinya Kevin ngelihat ada ruangan yang dinding dan pintunya terbuat dari kaca transparan Wak. Itulah ruang gilingnya, tempat kerjanya si Kevin. Dilihat dari luar, di dalam ruang penggiling itu ada 2 mesin penggiling plastik besar, terus ada 1 meja sama 1 kursi panjang Nat. Terus di depan ruangan itu persis di tempat si Kevin ini berdiri, ada rupanya tangga yang menuju ke gudang lantai bawah. Cuman kalau misalnya mau masuk dari pintu depan, memang harus lewat yang pintu ini, nggak bisa lewat dari sini. Nah, terus di situ Pak Satpam bilang, Nat, saya antar sampai sini aja ya Mas, saya mau balik ke pos lagi gitu. Oh iya Pak, makasih ya. Dah pergilah Satpam ini. Ya, sepi Nat, di atas tuh sepi. Selepas satpam tuh pergi, suasana lantai 2 sesepi itu. Dari tadi pun, dari depan pun aku nggak ngeliat ada orang lain di sepanjang jalan, nggak ada. Pas aku nengok juga ke dalam ruang giling tuh, ruang gilingnya kosong, jadi nggak ada orang sama sekali Wak. Si Kevin masih di luar kan Wak, dia belum berani masuk. Akhirnya dia mikir, aku berangkat kepagian ya, maka yang lain belum datang, setengah 6 memang. Akhirnya Kevin memutuskan untuk nunggu di luar pintu giling sambil bersandar di pagar teralis besi dan menatap lurus ke ruangan itu. Kan transparan kan Wak, ruangan itu. Karena dia nggak dibolehin bawa HP, Kevin coba bengong aja lah di situ sambil nunggu karyawan operator giling yang lain datang. Ada mungkin 20 menitan tuh aku tunggu, nggak ada yang datang ke atas. Makin lama kok suasana di lantai 2 nih kok makin bikin aku nggak nyaman ya. Nggak enak lah, nggak pegang HP 20 menit tunggu tuh bengok di situ ya kan. Akhirnya karena bingung harus ngapain dan harus nunggu sampai kapan, Kevin kepikiran untuk turun dulu ke gudang bawah di dekat depan tangga dia ini. Dia mau nanya ke karyawan yang ada di sana, pasti udah ada yang datang juga, cuman aku nggak ngeh. Udah turun aja lah aku gitu kan, nyari orang. Nah, sebelum dia turun, Kevin sempat noleh lagi ke ruang giling. Pas aku nengok di sana, kaget aku Nat. Di situ ada bapak-bapak pakai seragam pabrik. Dia lagi duduk di kursi panjang tuh, duduk. Dia nengok gitu ke arah aku Nat. Gitu. Sejak kapan bapak tuh di situ? Perasaan dari tadi kosong lah, gak ada orang di sini. Lewat mana bapak tuh? Tadi juga nggak ada yang lewat tangga sini. Harusnya kan kedengeran kalau orang lewat kan, Wak. Bingung Kevin di situ, Wak. Jelas-jelas ruangan itu tadi kosong. Kok bisa ada bapak-bapak tuh masuk? Harusnya siapapun Nat yang masuk ruangan itu pasti aku sadar. Aku nggak lagi megang HP, aku terbengok aja gini tengah.
Nggak ada, harus aku sadar. Ini nggak ada sama sekali orang yang lewat, tapi bapak tuh ada di dalam. Masih positive thinking aku di situ. Mungkin memang bapak tuh dari tadi udah ada di sana, cuman aku nggak ngeh, ya kan? Akhirnya Kevin waktu nengok itu ngangguk dia. Pagi pak, katanya kan. Diam bapak tuh, dilihatnya tuh. Nah, pandangin aja aku terus, nggak kedengeran kali ya. Pagi pak, aku gituin. Diam dia tetap. Terus nggak lama, ada suara di bawah. Woi, gitu. Waktu ku tengok dekat tangga, ada mas-mas Nat. Lagi jalan ke atas, mendekat ke arah aku. Dia bilang, orang baru ya mas, katanya. Oh iya bang, katanya. Saya Seno, operator giling juga, katanya. Oh, saya Kevin bang, salam kenal ya, semoga betah kerja di sini. Bang Seno ini udah kelihatan kali usianya jauh di atas aku, Nat, dan dia rupanya juga udah lama kerja di sana. Akhirnya dia bawa lah aku, mau ngajak masuk ke ruang giling. Nah, pas masuk ke dalam, yang aku pertama kali lakukan adalah ya nyari bapak-bapak itu tadi. Masuk aku kan. Setelah aku lihat ke semua arah, nggak ada bapak tuh. Nggak ada, bingung lah aku, Nat. Pergi kemana bapak tuh? Ruangan itu tuh cuman punya satu pintu akses, pintu yang ku lewatin tuh lah. Kok bisa aku nggak sadar waktu bapak tuh keluar, kalau emang dia keluar? Ada loh yang keluar gitu. Oke, mungkin pas lewat akunya nggak ngeh. Atau mungkin tadi waktu aku kenalan bentar sama si Abang Seno, dia keluar, jadi aku nggak ngeh. Cepat kali ngilangnya si bapak ini, pikirku. Masih positif, nah. Dah, lanjutlah. Jam kerja pun dimulai, Wak. Kevin pun mulai di briefing lah sama Bang Seno tentang cara kerja dan SOP yang ada di sana. Mulai dari cara nyalain sama matiin mesin giling, cara mesin itu bekerja kayak gimana, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan biar safety, dan pemakaian penutup telinga kedap suara supaya telinga tuh nggak sakit, karena suara mesin tuh keras sekali. Jadi selama kerja di sana tuh para pekerja tuh nggak ada yang bisa ngobrol karena saking kencangnya, saking bisingnya suara mesin. Nah, setelah di briefing, Kevin pun langsung disuruh mulai masukin botol-botol plastik yang reject itu ke dalam mesin penggiling. Nah, gini caranya, Dek, gini, diajarin sama Bang Seno kan. Nah, pas lagi kerja ini, sekitar jam 8 pagi, Kevin lihat ada satu bapak-bapak, Wak, masuk lagi nih ke ruangan. Awalnya Kevin pikir itu bapak-bapak yang dia tengok pertama tadi. Tapi rupanya salah, bukan itu orangnya, Nat. Bapak-bapak itu nyamperin aku, terus dia kayak ngasih isyarat buat matiin mesin. Setelah mesin tuh kumatikan, si bapak itu ngomong, anak baru kamu ya? Kevin, kenalin, saya Joko, saya supervisor operator giling. Semoga betah ya kerja di sini. Oh iya Pak Joko, saya Kevin gitu kan. Oke, dilanjut kerjanya, hati-hati. Dah, lanjut lagi Nat. Berarti di ruangan itu sekarang ada 3 orang, ada aku, ada Bang Seno, sama ada Pak Joko, kata si Kevin kan. Lanjutlah kerja lagi aku. Aku fokus sekali lah di hari pertama itu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 12 siang, Bang Seno nepuk lengan aku. Tad, dia ngasih isyarat, udah masuk jam istirahat nih, Wak, gitu kan. Dan Kevin langsung matikan mesin. Dia jalanlah ke arah pintu keluar kan, mau istirahat. Barengan sama Bang Seno. Nah, pas suara mesin udah berhenti total, suasana ruangan tuh kembali sepi lagi, Nat. Dan di sini aku baru ngeh kalau di ruangan itu nggak ada orang lain selain aku sama Bang Seno. Bapak-bapak Pak Joko tadi yang masuk ke ruangan itu juga udah nggak ada. Nanyalah si Kevin, sepi kali Bang. Aku nggak ngeh, karena kan aku fokus kerja kan. Nggak ngeh nih siapa, ada berapa orang dalam ruangan itu. Ruangan itu besar, Nah. Bang, yang lain mana? Nggak ada yang datang kah, katanya. Bang Seno cuma bilang, bagian operator giling itu memang nggak banyak orangnya, Dek. Satu shift cuma dijaga 2 orang. Tapi kalau misalnya pagi memang ketambahan Pak Joko. Pun dia lebih sering di bawah. Dan biasanya Pak Joko jam 5 sore udah pulang. Saya di bawah semua. Di bagian gudang sama produksi. Ini di atas, ini di ruang giling. Cuma kita berdua aja. Tadi agak kaget aku di situ, Nat. Masa ya ruangan sebesar itu cuman diisi 3 orang sama Pak Joko. Pun Pak Joko juga nggak full ada di atas. Cuma berdua. Nah, barulah di sini aku keingat lagi sama bapak-bapak yang ku tengok tadi pagi. Akhirnya ku tanyalah sama Bang Seno. Tapi ada karyawan lain yang sering naik ke atas kan, Bang? Soalnya tadi pagi aku lihat ada bapak-bapak duduk di kursi sini. Dia nunjuklah kursi yang ada dalam ruangan itu kan. Waktu denger itu, si Bang Seno bilang, oh
Itu orang gudang tuh kayak Evin katanya. Dah, dengar itu lega lah aku Nat. Berarti aku nggak salah lihat. Ternyata memang aku tengok itu orang ya kan. Makan kata Bang Seno. Pergilah mereka makan siang. Long story short, nggak kerasa udah 1 minggu Nat aku kerja di pabrik itu. Di sini Kevin sudah mulai merasa sedikit tertekan karena dia dikejar target dan dipaksa lembur. Tapi waktu itu Kevin belum ngerasain ada hal-hal lain yang ngeganggu gak. Cuman dia agak tertekan aja. Sampailah pada suatu hari shift kerja Kevin diganti ke shift siang. Yang berarti dia harus masuk jam 2 siang, balik jam 10 malam. Di sinilah Kevin baru diganggu, baru ngerasa ada yang nggak beres sama pabrik ini. Jadi waktu udah mulai masuk shift siang ini, jam istirahat Kevin pasti juga beda. Yang pertama ya kalau shift pagi istirahat jam 12 siang, kalau shift siang istirahatnya jam 6 sore. Dekat-dekat maghrib. Seperti biasa waktu istirahat, Bang Seno yang akan nepuk lengannya si Kevin, ngajak si Kevin buat makan. Nah karena itu tuh hari pertama dia shift siang, jadi waktu dia matiin mesin itu, di situ suasana ruangan langsung berubah jauh lebih sepi dan lebih seram. Posisinya tuh jam 6 sore, Wak. Udah maghrib, itu matahari udah mulai mau terbenam ya kan. Ditambah penerangan di sana juga terbatas. Lampu yang terpasang tuh di lantai 2 itu cuman ada di dalam ruangan itu aja, ruangan giling transparan itu aja. Dan di dekat mesin penggiling sama jalan menuju ke pintu keluar. Cuma itu aja, itu sisanya gelap total. Dah, di sisi kanan dan kiri jalan keluar yang sama Satpam tadi itu juga gelap kali. Waktu jalan di sana istirahat tuh merinding aku dibuatnya, merinding, semerinding itu. Agak gelisah sih Kevin kan. Soalnya dia tuh ngerasa waktu jalan itu, aku ngerasa kayak banyak yang lagi ngeliatin kami kayak gelisah gitu. Terus nggak lama, pas lagi gelisah-gelisahnya ini, ada dengar suara dari arah tumpukan-tumpukan box di kiri jalannya dia itu, lorong itu. Suaranya makin lama makin keras terus makin sering. Bang, suara apa tuh? Bang Seno senyum aja. Gitu. Di situ aku nggak bisa itu takut, memang takut. Aku setakut itu, aku orangnya penakut kata Steven. Takut aku. Dia kayak pengen cepat-cepat sampai ke kantin kan. Tapi entah ngapa tuh itu jalan ke arah pintu keluar pabrik itu kurasa macam lama kali, kayak makin kami mendekat makin jauh pintu tuh kurasa. Terus takutan gitu kan. Akhirnya lari si Kevin. Dia tinggalnya Bang Seno. Bang, aku duluan ya Bang ya. Lari kan. Rupanya Bang Seno juga ikutan ngejar dia. Jadi kejar-kejaran, disalib aku sama si Bang Seno, aku salib balik. Pokoknya mereka berdua tuh udah macam lomba lari, saling nyalip-menyalip seolah-olah sadar. Kalau masing-masing itu sama-sama takut. Berlari juga orang berdua itu. Berlari. Dah. Berapa menit kemudian sampailah mereka di kantin kan, ngos-ngosan tuh. Kevin nanya, "Kenapa kok lari Bang?" Kata, "Nggak apa-apa." Nggak mungkin nggak apa-apa, orang muka gue panik kok dalam hati aku. Terus aku tahu nih, ini pasti ada nggak beres nih. Oke, Bang Seno juga ikutan berlari ya kan. Itu udahlah, makan mereka. Istirahat selesai, Kevin sama Bang Seno pun baliklah ke ruang giling. Nah, waktu sepanjang jalan menuju ke ruang giling kan was-was lagi si Kevin itu. Udah nggak tenang lagi kan, harus lewat jalan itu lagi. Udah naik di lantai 2 memang, tapi kan harus jalan lagi. Dah jalan, nah, belum sampai di depan pintu ruang giling, tapi ruang gilingnya udah kelihatan. Itu dari jauh aku lihat samar-samar kayak ada orang, literally orang lagi mondar mandir, jalan ke kanan kiri di dalam ruang giling. Ruang giling itu kan transparan kan, ya kelihatan dari tempat aku jalan itu. "Bang, siapa tuh yang mondar mandir di dalam Bang?" Anehnya waktu ditanya itu Bang Seno nggak langsung mana, enggak, dia langsung nunduk nunduk. Paling orang di gudang tuh kata saya. Cuman di sini aku nggak bisa dibohongin, kelihatan kok sama paniknya Bang Seno tuh sama aku. Kelihatan kali dia tuh nggak mau ngeliat ke arah orang yang mondar mandir, itu betul mondar mandir si orang itu. Terus Bang Seno nyoba mengalihkan obrolan ke obrolan lain, ya kan gini kan, ini. Kau tengok nih, rak-rak nih kata. Aku pernah loh nyoba naik rak ini, disuruh sama Pak Joko kan Wak, tapi nggak bisa aku naiknya, susah kali gitu. Pikirku, apa ya Bang Seno nih, random kali omongan. Kelihatan Wak, kayak ngalihkan tuh kelihatan kali. Terus waktu aku tengok ke situ, aku natap lagi lah ke ruang giling. Udah nggak ada lagi yang mondar mandir Wak, hilang. Udah nggak ada lagi Bang tuh orang yang mondar mandir di ruangan kita. Tahu aja si Bang Seno, udah turun dia tadi tuh.
waktu kita lihat, wah. Tapi situ aku udah nggak percaya, Nat. Aku udah mulai nganggap itu yang ku tengok tadi itu bukan manusia, hantu. Mustahil dalam sepersekian detik orang tuh bisa keluar dari ruang giling tuh, turun dia ke bawah. Kan berarti dia harus lewat tangga depan ruang giling kan. Dia kalau misalnya dia pergi, dia turun ke situ, nggak mungkin kami nggak dengar tapak suaranya. Cuman 2 jalan dia mau pergi, dari tangga itu atau ke kami. Nggak ada orang ke kami. Makin nggak nyaman aku nih, kok kayak setiap hari aku kok ngerasa ketakutan aja di sini, makin was-was gitu loh di situ. Beda lah, tuh mantap memang nggak ada orang lah. Kerja lagi. Dah, keesokan harinya Kevin dapat kabar kalau semua operator giling harus lembur 4 jam ke depan. Dari yang 8 jam kerja berubah jadi 12 jam kerja, nambah lembur 4 jam. Shift pagi yang seharusnya pulang jam 2 siang, di hari itu harus pulang jam 6 sore. Dan otomatis shift siang waktu kerja juga geser lah kan. Semula masuk jam 2 siang sampai jam 10 malam, harus geser dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sebenarnya aku di situ udah malas sekali berangkat kerja, sumpah. Yang ada aku kepikiran mau resign, karena ngerasa tempat itu udah nggak beres gitu loh. Ditambah pula sama jam lembur kayak gini ya kan, resign aja apa aku ya gitu. Karena si Kevin memang setakut itu, kejadian yang tadi malam itu udah bikin dia kayak nggak nyaman di sana. Cuman karena dari siang Bang Seno tuh udah ngechat aku buat berangkat kerja, buat memastikan aku berangkat kerja, berangkat kok ya. Ini barang reject lagi banyak kali nih, nggak bisa aku handle sendiri gitu. Akhirnya nggak tega lah aku, berangkat lah aku di jam panjang ini, jam shift siang yang panjang. Dah, jam 6 aku udah nyampe, official jam 6:30 lah, aku baru mulai kerja waktu itu. Nah pas lagi kerja ini, entah kenapa itu tuh aku kayak pengen nengok ke belakang terus. Padahal selama ini tuh nggak pernah aku nengok ke belakang, karena memang harus fokus di mesin giling tuh kan. Bahaya juga kalau misalnya kita celengak-celengak kemana-mana. Ini malam tuh kayak pengen tengok ke belakang. Pula aku tengok ke belakang nggak ada apa-apa, nggak ada Bang Seno di sana. Di belakang ini kosong. Sampai beberapa saat kemudian tiba-tiba Kevin ngerasa ada yang niup leher dia. Tengok langsung ke belakang kan. Rupanya Bang Seno, Wak. Senyum Bang Seno. Terus nunjuk ke arah kursi di belakang. Gitu. Tengoklah ke sana, Di situ ada bapak-bapak lagi duduk. Dan itu bapak-bapak kemarin yang aku nengok waktu pertama kali masuk itu duduk di situ. Nah, di situ pikirku, Bang Seno bilang itu loh bapak tuh, gitu, bapak yang selama ini kau cari. Akhirnya aku senyum lah ke bapak tuh. Aku ngasih isyarat, ya mau nyapa, masih pakai kedap suara. Nggak direspon sama bapak tuh cuman. Yaudah lah, lanjut lagi Kevin kerja. Lanjut lagi kan balik badan dia kerja. Gak lama Bang Seno niup lehernya lagi. Ditengok lagi Kevin ke belakang, masih sama. Digituin sama Bang Seno. Aku tengok lagi, masih juga ada bapak tuh nih. Pikirku yang kedua ini maksudku apa Bang? Kok mau nyuruh aku nyamperin dia ke sana apa gimana? Tapi dalam hati aku mikir gitu. Akhirnya inisiatif lah aku buka earphone-ku, pergi aku ke sana nyamperin bapak-bapak itu, mau ngajak salaman. Kan baru ketemu aku tuh setelah seminggu kerja, baru itu aku ketemu sama si bapak ini kan. Pak Kevin, udah aku sodorin tanganku kan, diam, tetap dia tengok. Gitu, nggak direspon aku sama sekali. Salahku di situ balik badan lah aku langsung ngedumel aku dalam hati, apanya dia nih mentang-mentang anak baru aku diginikan pula, sok pula tuh gayanya, natapnya pun seram kali, kayak setan. Itu kata siapa? Kata si Kevin. Kevin mau balik lagi nih ke tempat kerjanya. Habis dia ngomong kayak gitu, kayak setan, tiba-tiba ada yang bisik di telinganya. Ya emang aku setan. Kata astagfirullah, kata si Kevin. Kevin tengok ke belakang, kosong bapak-bapak tadi nggak ada. Dan di sekitarnya Kevin juga nggak ada Bang Seno. Astagfirullahaladzim. Terus seakan-akan tersadar sesuatu. Mana Bang Seno? Mana Bang Seno? Di situ Kevin ngelihat ke jam dinding, ada jam digital besar kan. Tertulis, terlihat 00.55. Kalau masuk jam 6 sore, istirahatnya jam 12 malam. Udah 00.55 artinya waktu istirahat tinggal 5 menit lagi. Heran sih Kevin, kok aku bisa kebablasan kerjanya nih? Nah pas dia lagi bingungan gini, lagi bingung kan ya, wah itu udah hilang Bang Seno
jalan masuk dari arah pintu depan. Masuk Bang Seno. Dari mana kok Bang? Bapak-bapak tadi gimana? Ini kita nggak istirahat. Harusnya kata dia istirahat jam 12 Bang. Ini kok aku aja istirahat sih Bang, kata si Seno. Kalian tahu Bang Seno bilang apa? Apa gue nih? Kita kan baru aja istirahat, Vin. Baru kita masuk. Masa mau istirahat lagi? Belum puas kok ngerokok ya, ha? Nanti aja lah, sekarang kita lanjut kerja dulu. Hah? Apanya kok nih Bang? Apa? Aku dari tadi kerja loh Bang. Aku belum istirahat Bang. Tadi Abang juga di sini loh Bang sama bapak-bapak itu. Kok bisa tiba-tiba Bang nongol dari luar? Jangan bercanda lah, gak lucu. Orang tadi kita ngopi ngerokok sama kok di kantin gitu. Nggak ada Bang, aku dari tadi kuat langsung gitu. Waktu dia lagi ngomong gini, ada suara gebrakan meja kencang kali dari belakang mereka. Waktu mereka berdua nengok ke belakang, Allah, di sanalah mereka lihat bapak-bapak yang Kevin lihat tadi tegak di situ. Tapi seram wujudnya, Wak. Si bapak ini atau sosok ini berdiri, kepala sebelah kirinya tuh botak berdarah-darah, muka sebelah kirinya juga hancur. Sebagian badannya koyak. Dia pakai baju seragam pabrik. Berisik. Gitu kan, wah di situ aku sama Bang Seno nengok, sama-sama nengok, sama-sama langsung teriak, sama-sama langsung wah lari. Tapi mereka larinya mencar, Wak. Bang Seno langsung turun di tangga depan pintu. Si Kevin mungkin dia saking takutnya, mungkin saking paniknya, memang nggak fokus dia. Dia lari belok kanan ke arah pintu kedatangan yang lebih jauh tuh, Wak. Saatnya dia berlari, mencar. Wow, terus si Kevin kan, itu aku udah astagfirullahaladzim, dan itu juga kayak ngerasa jauh kali dan mau sampai dekat ujung tuh jauh. Wow. Nah pas lagi berlari ini, kan dia kan lewat rak box di samping jalan itu kan. Kalian tahu di atas box dekat atas rak itu, Kevin lihat ada pocong, sepocong itu nenek. Betul-betul di setiap box besar tuh ada satu pocong, ada box lagi ada satu pocong. Nggak mungkin itu plastik dan pocong itu dan tegak deh. Semua jejer kayak gitu. Makin aku berlari, makin jauh pintu keluar tuh. Udah mau pingsan aku, menangis. Dan pecah dah nangis si Kevin di situ. Wow. Udah sampai dekat pintu ujung itu untuk menuju ke ruang produksi kan. Mau buka pintu itu pintu kaca, Wak. Masih sempat ketengok sama aku itu di belakang aku dari pantulan kaca pintu tuh masih tegak bapak-bapak, dikejar aku sama dia. Itu sampai buka pintu tuh udah nggak fokus lagi, sampai kencing aku mau sampai kencing aku ngompol aku nggak berani aku tengok ke belakang, aku tarik pintu tuh kuat-kuat, lari lagi kencang. Nah waktu udah itu tuh harus turun lagi, lari sampai akhirnya tibalah dia di bawah menuju ke ruang produksi. Wah gitu kan. Waktu dia masuk ruang produksi itu semua orang di sana apa nih gitu. Nengok si Kevin kan, itu celanaku udah basah itu kan. Kompol kan dia. Udah basah, nggak peduli aku di situ. Nggak ada malu-malunya aku, setakut itu aku. Seragamnya basah, kena keringat, rambut aku udah acak-acakan, napas aku juga udah ngos-ngosan. Itu detak jantung aku udah nggak beraturan lagi. Nggak lama nangis lah Kevin di situ. Aku langsung ditenangin sama ada satu supervisor juga bagian produksi. Mas tenang, udah atur dulu napasnya katanya. Nah nggak lama udah agak tenang, aku dibawa lah aku ke locker room, tempat istirahat kan, kayak UKS-nya pabrik tuh lah. Nah waktu masuk Bang Seno juga ada di dalam. Bang Seno juga lagi ditenangin sama beberapa orang. Disuruh istirahat lah Kevin sama Bang Seno di situ kan. Itu mereka berdua ada kayak sama-sama pucat, sama-sama diam, nggak ada yang sanggup ngebahas kejadian tadi itu, diam. Beberapa saat kemudian mereka berdua udah agak sama-sama tenang. Orang-orang yang nemanin mereka tadi juga udah balik ke pekerjaan masing-masing. Tinggallah mereka berdua di locker room itu kan. Bang Seno buka omongan dulu. Aku kerja di sini udah lama deh. Aku juga udah sering kok ditunjukin sama bapak-bapak itu. Tahu kok aku dek bukan manusia dia gitu Bang Seno. Ngapa kok nggak ngomong sama aku dari awal sih Bang? Diam Bang Seno. Kelihatan muka yang ngerasa bersalah tuh kelihatan aja. Aku dapat tuntutan dari atasan kayaknya. Aku nggak bakal bisa dapat kontrak kerja kalau partner kerja aku masih sering resign di sini. Aku udah berapa lama di sini? Udah lewat masa probation 2 bulan tuh, tapi belum juga aku diangkat-angkat karena apa? Nggak ada partner kerja aku. Di sini baru ada yang masuk 1-2 hari langsung resign dia. Capek loh Vin rasanya tiap hari kok harus ngajarin anak baru terus dari awal sampai akhir. Ujung-ujungnya apa? Resign mereka. Aku pun sebenarnya juga pengen resign Vin. Tapi kayak mana nyari kerja tuh sekarang susah. Aku butuh kerjaan ini Vin buat ngidupin anak istri, kata si Seno.
berkaca-kaca mata Bang Seno ngomong kayak gitu. Aku pun jadi kehabisan kata-kata kan, mau kesal juga tapi ya kasihan nengok si abang ini. Yang dibilang sama Bang Seno juga benar, nyari kerja susah sekarang. Akhirnya udahlah aku alihkan aja yang lain. Itu bapak-bapak tuh siapa sih Bang katanya. Nah itu aku nggak tahu pasti. Tapi kata orang-orang, nih jauh sebelum aku masuk ke sini ya Dek, ada kejadian karyawan kecelakaan di mesin penggiling. Selamat karyawan tuh sebenarnya, tapi lukanya parah deh. Nah, perusahaan mau ngasih pengobatan sama orang ini, tapi orangnya nggak boleh ngambil cuti sakit. Nah, kau bayangkan lah sama kau kayak gimana tuh. Sakit dia tapi nggak boleh ngambil cuti sakit. Kecelakaan dia tuh padahal gara tempat kerja nggak boleh ngambil cuti sakit. Akhirnya karena si karyawan ini nggak sanggup buat kerja, bolos kerja lah dia. Dipecat dia gara-gara bolos kerja tuh kau. Nggak ada pesangon. Padahal itu masih dalam tahap pemulihan. Diberhentikan semua pengobatan dia. Terus sebulan kemudian perusahaan dapat kabar si orang tadi tuh meninggal. Waktu dengar itu geleng-geleng kepala aja Kunan. Kok bisa ya sampai kayak gitu kali perusahaan. Terus habis itu Kevin nanya lagi. Kalaupun emang iya ke Bang, ngapa kok tadi santai kali waktu ada dia Bang? Maksudnya ada si bapak-bapak itu. Hah? Maksudmu katanya? Iya tadi ngapa kok senyum-senyum sambil nunjuk-nunjuk dia ke aku katanya. Apa nih? Kapan katanya? Tadi tuh loh waktu aku tanya soal istirahat katanya. Nah inilah yang bikin aku heran. Kau nih ya biar kau tahu, kau tuh pergi istirahat sama aku Pin. Terus kau minta naik duluan. Makanya aku bingung waktu ketemu kau bilang kau belum istirahat. Kayak mananya kau nih? Kevin juga ikut bingung lah. Bang, aku betulan belum istirahat loh Bang. Berani sumpah aku demi Allah aku belum istirahat. Hah? Terus aku istirahat sama siapa? Kata Bang Seno. Jadi kedua orang ini pun bertukar cerita lah Wak, dari POV masing-masing. Nah kalau dari POV-nya Bang Seno nih ya, dari POV-nya Bang Seno, apa yang Bang Seno alami? Waktu jam istirahat datang, Bang Seno nepuk lengan Kevin kayak biasa, ngajak istirahat di kantinnya jam 12 malam nih. Nah, habis itu mereka berdua jalan bersama-sama ke kantin terus duduk sambil ngopi bareng. Tapi ternyata menurut kesaksian karyawan-karyawan pabrik yang lain, orang-orang di sana sempat ngelihat Bang Seno memang betulan di kantin, memang betulan ngopi. Tapi Bang Seno sendirian. Cuman ada 2 kopi di depannya Bang Seno. Sementara si Kevin, dia kan lagi sibuk kayak gini, jadi dia nggak nengok lawak kemana-mana. Lagi belum dicolek sama si Bang Seno, ya dia nggak tahu kalau itu jam istirahat ya kan. Kevin yang dilihat apa yang niup ini? Ya, senyum-senyum sama dia itu. Jadi mereka berdua ini di waktu yang bersamaan lagi ditampain sosok yang sama-sama menyerupai mereka satu sama lain. Kevin ngelihat Bang Seno niup-niup leher dia sambil senyum. Sementara Bang Seno diliatin Kevin yang lagi ngopi sama dia. Wangi nggak ini Wak? Ya Allah merinding aku. Setelah kejadian malam itu Nadia nggak bisa tidur aku sepanjang hari itu. Kepalaku kepikiran terus sama sosok bapak-bapak tadi yang kejadian di ruang giling itulah. Makin dipikir makin yakin aku udah nggak sanggup lagi kerja di sini, di tempat itu lagi. Tapi di sisi lain aku juga nggak enak harus tinggalin Bang Seno yang dari awal banyak kali udah bantuin aku kerja di sana ya kan. Besoknya sebelum balik kerja tuh aku ngomong lah baik-baik sama Bang Seno. Bang, maafin aku ya Bang, betul-betul nggak sanggup lagi aku kerja di sini Bang. Badanku mungkin ya kuat, tapi kepalaku yang udah nggak kuat Bang. Kalau aku maksa, aku takut malah nyusahin abang pula nanti. Aku resign ya Bang. Nah denger itu nggak marah Wak Bang Seno ini. Dia cuman nggak apa-apa Vin, ngerti kok aku. Nggak semua orang kuat kerja di tempat kayak gini. Makasih ya Dek ya, kau udah mau nemenin aku selama kerja di sini. Baik-baik kau di sana ya katanya. Udah lah tuh kan, resign aku. Tinggallah Bang Seno di situ. Dah, itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Kevin selama kerja di pabrik plastik ya kan. Nggak kebayang sih aku, ya Allah, sengeri apa sampai kencing-kencing deh. Trauma aku sampai sekarang Sedih juga iya untuk dengar kisah karyawan yang kecelakaan kerja tadi tuh. Ditambah si karyawannya juga nggak dapat hak dengan semestinya. Ini kalau kalian ada di posisi Kevin sama Bang Seno gimana Wak? Kalian milih buat resign juga kayak si Kevin atau kalian bertahan macam Bang Seno? Tapi memang tuh sebagian orang Wak lebih menakutkan nggak punya uang lagi daripada diliatin setan ya kan. Apalagi in this ekonomi yang nyari kerja juga udah susah kali. Dan by the way mengenai sosok bapak-bapak itu betulan karyawan yang tadi diceritakan Bang Seno juga, si Kevin sama Bang Seno nggak bisa memastikan Wak, itu juga masih wallahu alam. Tapi yang pernah Bang Seno dengar ya itu soal operator giling yang meninggal kemudian setelah dia kecelakaan di sana. Kalaupun memang benar, kita doakan saja semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Wak ya. Kita doakan juga Kevin sama Bang Seno. By the way Bang Seno masih kerja di sana Wak. Masih kerja di sana.
Masih, kata si Kevin. Ini aku nggak mungkin Bang Seno nih. Masa abang nggak mau juga jadi kayak Kevin, Bang, nambahin koleksi cerita horor kami, Bang? Hah? Bang Alex saja kami tunggu 1 tahun jadi, Bang. Masa Bang Seno nggak mau? Tolong lapin aja lah Bang Seno, nggak mungkin dia nggak ada cerita horor ya kan. Kevin yang baru 1 minggu di sana udah kayak gitu diganggunya, apalagi Bang Seno. Ya nggak setuju nggak, Wak? Aduh, aku takut nanti ditagih pula Bang Seno nih kayak Bang Alex. Tuh nggak apa-apa lah. Sabar kita nunggu kan. Tenang Bang Wawa, aku tuh sabar semua. Bang Alex 1 tahun ditunggu sama mereka. Kita lihat Bang Seno berapa tahun dia ngasih atau mungkin secepatnya dia bisa ngasih. Kita tungguin aja. Iya nggak mungkin ada kan. Tambahinlah koleksi kami Bang. Astagfirullahaladzim. Ya, yang penting semoga Bang Kevin, Bang Seno, Pak Joko, siapapun lah yang ada dekat pabrik itu sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari segala kecelakaan kerja di dalamnya, Wak. Ya, oke Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.